Selamat pagi. Hari ini ada yang tidak berangkat? Abi. Kenapa Abi? Ada acara keluarga. Abi, acara keluarga. Hari ini berarti izin ya? Baik, anak-anak, kita bertemu kembali di pelajaran sejarah dengan Bu Christine. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita buka dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Silahkan. Oke, silahkan Amel. Kita berdiri. Amin. Terima kasih Amel. Baik anak-anak, masih ingat dengan pelajaran pertemuan kemarin? Apa ya? Kolonialisme dan imperialisme bangsa barat di Indonesia. Nah, berkaitan dengan pembelajaran yang kemarin, kita akan masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu kita akan masuk di perlawanan rakyat terhadap penjajahan bangsa Eropa. Nah, ini adalah materi kita hari ini ya. Kita akan membahas tentang perlawanan rakyat di daerah-daerah terhadap penjajahan bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang akan kita pelajari hari ini itu ada 4. Masih ingat nggak kemarin di kolonialisme dan imperialisme kita sudah bahas tentang 4 bangsa ini, tetapi yang kemarin berkaitan dengan kedatangan. Kalau sekarang itu tentang perlawanan. Masih ingat dengan 4 bangsa? Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Ada 4 bangsa yang akan kita pelajari. Ini adalah tokoh yang memimpin perlawanan rakyat Maluku dalam melawan bangsa Portugis. Nah, ini adalah perlawanan rakyat Maluku berhasil mengusir bangsa Portugis sampai di Pulau Timur pada tahun 1574 yang dipimpin oleh Sultan Ba'abula. Maka perlawanan yang dilakukan oleh Sultan Ba'abula pada tahun 1574 ya. Lalu kemudian perlawanan kerajaan Aceh. Perlawanan kerajaan Aceh terhadap Portugis ini di bawah pimpinan oleh Sultan Iskandar Muda. Nah, ini adalah raja-raja Aceh yang pernah memimpin rakyat dalam melakukan perlawanan. Ternyata tidak hanya Sultan Iskandar Muda saja. Ternyata di situ ada siapa saja? Sultan Ali Muhayyad Shah, lalu Sultan Alauddin Riayat Shah, dan yang terakhir adalah Sultan Iskandar Muda. Kemudian ini adalah usaha-usaha Aceh ketika memimpin perlawanan terhadap Portugis ya. Lalu kemudian di sini ada perlawanan dari Kerajaan Demak. Kerajaan Demak itu dipimpin oleh Pati Unos. Pati Unos ini ada sebutannya. Sebutannya adalah Pangeran Sabrang Lor. Bagus. Jadi Pati Unos punya sebutan yang disebut dengan Pangeran Sabrang Lor. Tetapi pada saat itu Malaka ini mengalami kegagalan. Nah, pada tahun 1527 orang-orang Portugis ini mendatangi Sunda Kelapa. Nah, pada masa perlawanan Kerajaan Demak ini ada pelabuhan Sunda Kelapa ini diganti namanya oleh Fatahillah menjadi Jayakarta. Nah, ini adalah nama Jakarta dulu, Jayakarta kemudian Jakarta ya. Di sini arti dari Jayakarta sendiri adalah kejayaan yang sempurna. Jadi ini adalah nama-nama Jakarta dulu, Jayakarta. Selanjutnya yang kedua, tadi kita sudah membahas tentang perlawanan terhadap penjajahan Portugis. Sekarang kita masuk yang kedua, perlawanan terhadap penjajahan Spanyol. Nah, Spanyol ini di daerah Minahasa memegang peranan penting sebagai lumbung berasnya bagi Spanyol. Kenapa kok disebut sebagai lumbung beras? Karena banyak sawah kata Lentera, bener nggak? Bener nggak? Banyak sawah karena di daerah Minahasa ini banyak produksi beras pada saat itu ya, banyak petani ternyata di Minahasa. Nah, maka ini yang menarik bangsa Spanyol untuk datang ke Minahasa. Nah, karena di situ banyak sekali petani
yang punya sawah ternyata ya, banyak berasnya di situ. Nah, ini adalah bangsa Spanyol. Lalu kemudian di sini yang ketiga adalah perlawanan terhadap penjajahan Inggris. Nah, di sini ada satu pemerintahan yang dikenal pada saat pemerintahan bangsa Inggris. Pemimpinnya siapa ya? Tahu nggak? Siapa? Siapa Aulia? Thomas Stamford Raffles. Ya, pada saat itu adalah Thomas Stamford Raffles itu adalah yang memimpin bangsa Inggris ketika datang ke Indonesia. Nah, ini adalah kebijakan-kebijakan Raffles di Indonesia ya. Kebijakannya ada 4. Coba dibacakan dong, Naya. 1. Kapiten Patimura. Di sini Bu Christine tampilkan fotonya. Nah, foto ini nih pahlawan ini muncul di ini ya, di uang kertas ya. Benar nggak? Ada nggak uang kertas berapa ini? 1000 ya. Nah, ini adalah foto dari Kapiten Patimura. Kapiten Patimura ini perlawanan rakyat Maluku dipimpin oleh Kapiten Patimura. Nama asli Kapiten Patimura siapa? Thomas Matulesi. Ya, ini adalah nama asli dari Kapiten Patimura. Namanya adalah Thomas Matulesi. Nah, lalu kemudian perlawanan Tuanku Imam Bonjol. Nah, ini lagi-lagi Bu Christine ngambil gambarnya, ini motong dari foto yang ada di uang kertas. Nah, ya, ini ada di uang 5 ribuan, sering banget kamu pakai. Nah, ini adalah Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol ini melakukan perlawanan di daerah Sumatera Barat. Nah, lebih tepatnya di daerah Minangkabau. Nah, lalu pada perlawanan Tuanku Imam Bonjol itu dikenal dengan Perang Padri. Perang Padri itu dilakukan oleh siapa ya? Kaum Padri dan kaum adat. Nah, sehingga mereka melakukan peperangan sendiri mereka, kaum adat dan kaum Padri. Nah, dari pertentangan itu sehingga memberikan peluang untuk bangsa Eropa untuk menguasai, kan begitu ya, sehingga datanglah mereka begitu. Lalu kemudian perlawanan Pangeran Diponegoro. Nah, kalau berbicara tentang Pangeran Diponegoro, yang kamu ingat itu tentang apa ya? Perang Jawa. Nah, jadi Pangeran Diponegoro itu dikenal adanya Perang Jawa atau biasa dikenal dengan Perang Diponegoro. Jadi mudah ya kalau zaman dulu kalau memberikan judul suatu kejadian itu disesuaikan dengan tokohnya ya. Kalau di sini yang memimpin adalah Pangeran Diponegoro, ya namanya Perang Diponegoro, Perang Jawa kan begitu. Nah, ini adalah Perang Jawa. Baik, adakah pertanyaan dari kalian berkaitan dengan materi? Ada pertanyaan? Paham? Jelas? Ines, ada pertanyaan? Kayaknya sudah menyiapkan pertanyaan nih. Paham ya? Paham berkaitan dengan materi kita hari ini? Paham? Lentera? Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Pangeran Diponegoro meninggalnya kapan? Begitu ya? Baik. Jadi Pangeran Diponegoro dalam melakukan perlawanan dengan bangsa Eropa itu sungguh memperjuangkan hak dan miliknya begitu. Karena pada saat itu bangsa Eropa ternyata menjajahnya, ingin menguasai dari wilayah Jawa. Maka pada saat itu Pangeran Diponegoro ini meninggal pada tanggal 8 Januari 1835 di Pembuangan. Maka pada saat itu sempat Diponegoro itu ditangkap oleh bangsa Eropa kemudian dibuang begitu ya. Sehingga itu adalah kronologi meninggalnya dari Pangeran Diponegoro. Begitu Lentera, paham ya? Sampai di sini maksudlah ya, paham ya dari apa yang sudah Bu Christine sampaikan berkaitan dengan perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Nah, yang sudah Bu Christine jelaskan tadi itu adalah materi-materi dari perlawanan dari daerah-daerah yang justru pernah dijajah oleh bangsa Eropa, kan begitu.
ada 4 bangsa yang sudah kita bahas tadi. Ada apa saja ya? Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Baik, sekarang kita akan masuk di LKPD dalam diskusi kelompok. Dalam LKPD ini, Bu Christine akan memintamu masuk ke dalam 3 kelompok. Jadi silakan nanti berkumpul dengan kelompokmu masing-masing sesuai dengan tempat duduk saja ya. Jadi barisan tempat duduk itu adalah silakan masuk ke dalam kelompok, lalu kemudian kamu akan berdiskusi berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bu Christine siapkan dari materi yang sudah Bu Christine jelaskan tadi. Nah, cara mengerjakannya adalah yang pertama, Bu Christine sudah mengirimmu link artikel di Google. Silakan kamu bisa membuka dan ngeklik link tersebut. Kemudian kamu berliterasi, kemudian menganalisis jawaban dari link dari artikel yang sudah Bu Christine bagikan. Kemudian kamu juga bisa mencari jawabannya dari PowerPoint yang sudah Bu Christine sampaikan tadi, yang juga sudah Bu Christine kirimkan ke kalian. Harapannya bahwa kalian sudah bisa berdiskusi, menganalisis, kemudian nanti akan mempresentasikan hasil dari apa yang sudah kalian diskusikan dari sumber artikel yang sudah Bu Christine kirimkan. Paham ya? Di sini ada beberapa pertanyaan dari setiap kelompok sudah Bu Christine tentukan. Jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Paham ya? Silakan untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Oke, baik. Silakan duduk di kelompokmu masing-masing. Silakan untuk membuka handphonemu untuk membuka link yang sudah Bu Christine kirimkan. Juga PowerPoint yang sudah Bu Christine jelaskan di depan, juga sudah yang saya kirimkan ke kalian. Bu Christine membagikan kertas ini, tujuannya adalah supaya kamu menuliskan jawabanmu di kertas ini. Jangan lupa untuk menuliskan nama kelompok dan anggota, ya. Dituliskan dulu soalnya. Kelompok 1, kelompoknya Lentera, kelompok 2, kelompoknya Ines, kelompok 3, Aulia, ya. Ini ada pertanyaan masing-masing, silakan untuk menuliskannya. Lentera dulu dituliskan. Yuk. Oke, baik. Silakan untuk menuliskan soalnya dalam kertasmu itu, kemudian di bawahnya langsung jawaban. Jangan lupa untuk mencari jawabannya hanya di artikel yang sudah Bu Christine kirimkan. Baik ya, silakan. Bisa? Bisa ya. Perjanjian bunga ya. Tadi udah muncul di PPT kan? Silakan dibuka PPT-nya. Temu jawabannya. Bisa? Gimana? Ada semua? Udah mau selesai? Selesai? Masih satu lagi? Soal nomor 1 sudah, tinggal soal nomor 2. Di presentasi, Bu. Presentasi habis ini ya. Sudah selesai? Belum? Sedikit lagi. Ya. Benteng steel seal. Baik, sepertinya sudah ada yang selesai. Silakan, siap untuk presentasi? Silakan, yuk kelompok
2 ya? Silakan, yuk kelompok 2 yuk. Silakan dibacakan hasil diskusi kalian. Silakan. Dan Sultan Hasanuddin menentang pelayaran Hongi karena pelayaran tersebut merugikan masyarakat Goa yang merupakan rakyatnya. Yang kedua, strategi yang dilakukan pemerintah kolonial untuk menguasai daerah di Indonesia adalah dengan cara menerapkan politik divide et impera yang merupakan politik adu domba untuk memecah persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Sedikit saja presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang dipertanyakan? Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan pelayaran Hongi ya? Pelayaran Hongi itu adalah, Bu Christine tambahkan ya, pelayaran Hongi itu adalah pelayaran dilakukan oleh bangsa Belanda. Itu tujuannya adalah untuk mengawasi dari sistem perdagangan Indonesia. Maka pada saat itu dari Sultan Hasanuddin ya, Sultan Hasanuddin itu tidak menyetujui adanya pelayaran Hongi. Maka terjadilah perselisihan antara bangsa Belanda dengan Sultan Hasanuddin. Begitu ya. Terima kasih presentasinya. Silakan. Silakan kelompok 3 sudah. Silakan untuk presentasi. Ya, Selamat pagi Bu Christine dan selamat pagi teman-teman. selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan Jakarta dari kelompok. Perlawanan pada Belanda yang berlangsung selama 5 tahun, yaitu antara 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro juga dikenal dengan sebagai Perang Jawa. Terima kasih. Udah? Bagus ya. Perang Diponegoro itu terjadi 5 tahun. Nah, perlawanan antara dari pihaknya Diponegoro melawan bangsa Belanda. Bagus. Terima kasih. Silakan kelompok yang terakhir, kelompok 1 ya, kelompok yang Lentera. Yuk, silakan untuk presentasi di diskusi kita yang terakhir ya. Silakan. Pagi teman-teman. Pagi. Kita dari kelompok 1. Di sini kita akan mempresentasikan jawaban yang telah kita diskusikan. Nah, Jadi pertanyaan yang pertama adalah ceritakan latar belakang dan isi perjanjian Bongaya. Bongaya. Latar belakangnya yaitu perjanjian Bongaya untuk mengakhiri perang besar-besaran antara kerajaan Goa dengan VOC. Perang yang dilatar belakangi monopoli rempah-rempah oleh VOC di kawasan timur. Isi perjanjian Bongaya. Yang pertama itu, Goa harus mengakui hak monopoli. Yang kedua, semua orang asing diusir dari Goa Taro kecuali VOC. Yang ketiga, Goa Taro mengganti kerugian perang. Dan yang keempat, di Makassar dibangun dan menjadi VOC. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan mengenai taktik benteng Stelsel. Latar belakang taktik benteng Stelsel. Taktik yang digunakan oleh Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro yang dicetuskan oleh Jenderal de Kock, dilakukan dengan membangun benteng di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta sehingga pasukan Diponegoro merasa terdesak. Ya, dari kelompok 1 tidak ada yang Oke, perjanjian Bongaya itu terjadi di daerah Makassar ya? Karena pada saat itu perlawanan dilakukan oleh Sultan Hasanuddin ya, sehingga untuk mengurangi pertikaian sehingga muncullah perjanjian Bongaya. Baik, terima kasih. Oke. Terima kasih untuk diskusi di hari ini. Kita akan lanjutkan di akhir pembelajaran kita. Kita akan masuk ke refleksi. Nah, di refleksi. Baik, silakan untuk kembali ke tempat dudukmu yang semula. Dengan hasil diskusi itu dikumpulkan kembali ke Bu Christine. Baik ya, di kegiatan refleksi ini Bu Christine sudah menyiapkan 4 pertanyaan yang harus kamu jawabkan.
di lembar kertas secara tertulis. Jadi dari beberapa pertanyaan yang sudah Bu Kusin siapkan, harapannya adalah kamu menuliskan jawabanmu ini sesuai dengan keadaan dan perasaanmu, sehingga itu tidak mengada-ngada dan dibuat-buat, sehingga ini sungguh apa yang terjadi dalam dirimu silakan dituliskan dalam kertas ini ya. Jangan lupa untuk menuliskan nama lengkap, kelas, kemudian di bawahnya ditulis refleksi, begitu ya. Ketika sudah selesai nanti kertas refleksi dikumpulkan kembali. Sudah selesai? Ada yang belum ya sepertinya. Sudah, Petrus sudah? Mel belum selesai ya, Mel? Sudah, Naya? Sudah, untuk yang sudah silakan dikumpulkan ke depan. Sudah, Emi, Aulia? Sudah, Valen? Oke, baik. Pembelajaran hari ini kita cukupkan hari ini, bahwa hari ini kita sudah belajar berkaitan dengan perlawanan rakyat Indonesia melawan penjajahan bangsa Eropa. Kita sudah membahas 4 bangsa yang datang ke Indonesia ya, Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Nah, dari masing-masing perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, tadi juga kalian sudah mengenal ada beberapa tokoh ya, ada Kapiten Patimura, Diponegoro, lalu ada siapa lagi? Sultan Hasanuddin, Imam Bonjol ya, itu adalah tokoh-tokoh yang sudah kita bahas hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang penjajahan bangsa Jepang di Indonesia. Jadi setelah bangsa Eropa datang ke Indonesia, ternyata bangsa Jepang kembali datang ke Indonesia. Nah, itu adalah materi di pertemuan kita selanjutnya. Di pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Kita bertemu lagi di pertemuan kita minggu depan di
penjajahan bangsa Jepang di Indonesia. Bu Christine ucapkan selamat pagi. Pagi, Bu.